Kisah hari ini dalam Injil sudah sangat sering kita dengar, yakni kisah mengenai anak bungsu dan anak sulung. Kisah yang selalu diberitakan kepada kita, terutama pada ibadat tobat. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah, mana yang lebih baik? Mana yang akan kita ikuti? Anak sulung atau anak bungsu? Baik, kalau kita mencoba mengingat kisah ini kembali. Dalam kisah itu dikatakan bahwa si bungsu meminta hak kepada ayahnya, hak warisan. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Hak waris itu hanya mungkin, atau warisan itu hanya mungkin diberikan ketika ayahnya meninggal. Ini berarti si bungsu mengatakan, bapak itu sudah mati, maka berikan warisan itu kepada saya. Dan uniknya adalah bapak itu mengikuti keinginan anaknya. Dan kita lihat kemudian bahwa hidup si bungsu sungguh tidak patut untuk dicontoh. Ia menghabiskan harta warisan itu untuk hidup berpoya-poya, untuk hidup kesenangan, untuk hidup yang tidak layak dalam kacamata sebagai orang beriman. Tentu, tanda negatif akan ada pada anak bungsu. Sekarang mari kita lihat anak yang kedua, anak sulung. Anak sulung ini digambarkan sebagai anak penurut, anak yang patuh, anak yang tinggal dan selalu ada bersama-sama dengan orang tuanya. Dan saya yakin, itu juga pasti gambaran ideal kita, bukan? Kita akan senang ketika anak kita menjadi anak penurut, anak yang baik, yang tidak neko-neko seperti anak si bungsu tadi. Ini menjadi gambaran orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang dengan setia melakukan A, B, C. Berdoa pagi, siang, atau sore. Misa hari Minggu, Senin, Selasa, sampai ke Minggu lagi. Mungkin itu menjadi gambaran orang yang ideal, orang yang saleh. Tetapi justru Injil hari ini mau berkata sedikit berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Lihat bagian ujung cerita. Kita melihat bahwa dalam ujung cerita, anak yang mengenal bapaknya adalah justru anak yang hidupnya atau kita cap orang buruk. Kenapa? Pengalaman dalam hidup melatih dia. Ketika si bungsu hidup dalam poya-poya, kehabisan harta, ia bekerja dengan orang lain. Dan ketika ia kelaparan, ia ingin memakan sesuatu dari makanan babi, ia tidak mendapatkannya. Pengalaman yang menyadarkan dia untuk mengingatkan dia betapa rumah bapaknya, betapa bapaknya itu memiliki kasih yang begitu besar. Maka kesadaran kasih ini menggerakkan dia untuk pulang ke rumahnya. Dan lihat dalam cerita Injil, bapaknya menanti-nantikan dia. Maka si anak menjadi tumbuh berkembang karena menyadari kasih bapaknya. Nah, bagaimana dengan si sulung? Si sulung yang dalam tanda petik katanya orang ideal, tapi di ujung cerita kita tahu bahwa dia sesungguhnya hanya ada bersama-sama dengan bapaknya, tetapi tidak mengenal bapaknya. Ia tidak mengenal hati bapaknya meski mungkin 24 jam bersama bapaknya. Inilah problemnya. Maka ketika bapaknya bersuka cita karena anaknya yang sulung, anaknya yang bungsu datang ke rumahnya, si sulung tidak bisa merasakan kegembiraan bapaknya. Karena memang apa? Karena selama ini ia melakukan itu bukan karena tindakan kasih, tetapi
mungkin sekali karena takut atau karena hukum semata. Dan itulah rupanya kita bisa tahu dari Injil, si anak sulung itu mengatakan bahwa aku sudah ada bersama Bapa sekian lama. Nah, para saudara yang terkasih, kisah ini akhirnya membuka mata kita. Apakah sesungguhnya masa Prapaskah itu? Apakah masa Prapaskah ini adalah masa untuk menambah jumlah doa, menambah jumlah doa, menambah jam doa, menambah sebanyak mungkin membantu orang lain? Itu mungkin benar. Itu bisa juga kita lakukan. Tetapi yang lebih penting adalah masa Prapaskah ini adalah saat-saat untuk mengenal kasih Bapa dengan lebih baik. Mungkin kita orang pendosa, mungkin kita menjadi seperti anak sulung, tetapi kedua-duanya hidup kita ini, kita diajak untuk satu hal, mengenal kasih Bapa dalam hidup kita. Karena hanya dengan mengenal kasih itu, maka hidup kita akan dibaharui. Tuhan memberkati.